hewan itu akan segera mati. Ada beberapa orang yang menemukan hewan itu di hutan. Pria itu mengatakan bahwa hewan itu adalah hewan mitos kuno. Dan hewan itu merupakan hewan peliharaan impian setiap seniman bela diri. Erik bertanya mengapa hewan itu bisa terluka. Pasti karena senjata yang tidak biasa. Untungnya, hewan itu betina bahkan ia sedang hamil. Dan akan segera lahir. Tepat pada saat itu, Amat berlutut dan mengatakan ketika anaknya lahir dan membuka mata untuk pertama kalinya. Seseorang yang dilihat pertama kali akan dianggap sebagai orang tuanya. Setiap hewan memiliki ciri khasnya sendiri. Hewan itu sepertinya berasal dari wilayah utara. Amat bahkan mengatakan jika hewan itu bisa dimanfaatkan oleh Erik. Kejadian seperti ini jarang terjadi. Kemudian Erik mengeluarkan pisau dan membelah perut hewan itu. Mengeluarkan sepasang anak dari dalam perutnya. Anaknya jantan dan betina. Amat bergebas memberitahu bahwa waktunya sudah dekat. Sepasang anak hewan itu akan membuka matanya dan biarkan mereka melihat Erik untuk pertama kalinya. Tapi Erik tidak melakukannya. Ia mengutamakan kedua anak itu melihat wajah ibu mereka untuk pertama kali. Karena itu membuatnya mengenang almarhum ibunya. Dia tahu pentingnya seorang ibu. Dia melihat dua hewan kecil itu membuka matanya. Membiarkan mereka melihat ibunya untuk pertama kali. Katakanlah mata adalah jendela jiwa. Keduanya melihat ibunya dengan mata penuh cinta. Kemudian hewan itu melihat ke arah Erik. Dan mempercayakan kedua anaknya kepada Erik. Erik pun membawa dua hewan kecil itu dan menyetujuinya. Hewan itu akhirnya merasa tenak dan menutup mata untuk selamanya. Dua hewan kecil itu berpikir jika Erik adalah ayahnya. Erik pun menyadari jika kedua hewan kecil itu membutuhkan sebuah nama. Jadi dia memanggil hewan kecil itu dengan nama Asep dan Is. Awalnya dia khawatir dua hewan kecil itu tidak akan mengerti bahasanya. Dan tidak menyangka jika keduanya adalah hewan kecil yang sangat pintar. Is terlihat seperti seorang ibu dan harus menjaga adiknya. Amat pun segera berlutut. Dan dia didekati oleh keduanya. Erik menggendong kedua hewan kecil itu. Dan mengatakan jika mereka sudah terlalu lama pergi dan berada di hutan. Ia pun membawa keduanya keluar dari hutan. Dan memberi perintah kepada Amat dan yang lainnya untuk bersiap pergi ke ibu kota. Di sisi lain, M menyadari jika Isah mencoba membunuhnya. Ia sedang menggendong anaknya. Ia tidak bisa pergi karena di belakangnya ada tebing. Dalam sekejap mata, Isah menusuk perutnya menggunakan pedang. Sang suami melihatnya. Ia segera berteriak dan bergegas mendekati M. Tetapi ia ditahan oleh prajurit yang dibawa Isah. Ia ditusuk di bagian dadanya. M menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mendorong Isah. Dia perlahan jatuh ke tanah dengan menggendong anaknya yang baru lahir. Sang suami melihatnya dan bergegas memeluk istrinya. M sudah tidak kuat. Dia memberitahu suaminya untuk melindungi anak mereka. Dan dia pun menutup mata untuk selamanya. Sang suami merasa sangat sedih dan memeluk tubuh M. Hanya karena ia menolak lamaran Isah. Ia dikejar oleh Isah dan istrinya terbunuh. Pria itu menggendong anaknya dan berdiri perlahan. Awalnya Isah berpikir jika pria itu akan menggunakan semua kekuatannya. Dan membunuh semua orang yang ada di sini. Namun, dia hanya menoleh dengan memeluk anaknya. Pria itu berbalik dan segera melompat dari atas tebing. Isah melihat itu semua. Ia berteriak jika ia menginginkan anak itu. Dan tidak mau jika pria yang ia cintai mati. Isah tidak tahu jika pria itu ternyata tidak mati. Pria itu pergi menemui sang guru. Memberitahunya tentang latar belakang anaknya. Ternyata ketika anaknya lahir, ada suara aneh yang berasal dari langit. Dan ada sesuatu berwarna putih yang jatuh dari langit. Semua itu diiringi oleh tangisan dari anak yang baru saja lahir. Anak itu memiliki tanda lahir yang unik di lehernya. Tanda itu melambangkan reinkarnasi dari Dewa Bunga. Dewa Bunga akan berinkarnasi ke dunia 100 tahun sekali. Membawa kembali serbuk sari yang menghilang. Semua orang bisa memiliki sayap di belakang tubuhnya saat memakan serbuk sari itu. Pria itu menggondong anaknya melompat dari atas tebing tetapi akhirnya selamat. Mungkin itu kehendak dari Tuhan. Pria itu memberikan anaknya kepada sang guru. Dan memohon untuk melindungi anaknya apapun yang terjadi. Tapi sang guru tidak dapat menyetujuinya. Pria itu bertanya kepada gurunya tentang alasannya dan memohon bantuannya lagi. Ia memohon kepada gurunya untuk memberi ia obat karena ia ingin melindungi anaknya. Meski gurunya sedikit terkejut, namun, ia tetap memberikan obat itu. Setelah meminumnya, pria itu akan memiliki kelemahan tubuh dan penampilannya akan berubah. Mulai sekarang tidak akan ada informasi lagi. Di sana adalah tempat persembunyian seorang pria yang membesarkan putrinya dengan tangannya sendiri. Ia melatih putrinya untuk menjadi seorang penyihir.
Yang tak disangka adalah gadis itu mencintai pria yang merupakan anak dari musuhnya. Bom Bom sedang tidur di wilayah pegunungan. Tiba-tiba ia terbangun karena mendengar suara kuda. Dia berdiri dan melihat saudaranya sedang dikejar oleh seorang prajurit. Ia pun berniat membunuh prajurit itu. Ia mengangkat sebuah batu besar di sebelahnya dan melemparkannya ke bawah. Tetapi Tatang melihatnya dan segera mengendalikan kudanya untuk menghindari batu itu. Tatang segera melihat keadaan sekelilingnya, apakah ada orang yang menyerangnya atau tidak. Bom Bom mengambil tombak dan melompat turun dari puncak gunung. Ia pun segera menyapa saudaranya. Bom Bom menggunakan kekuatannya untuk menyerang Tatang. Tatang memegang sebuah pedang besar untuk mengelaknya. Mereka pun saling menyerang. Keduanya melepaskan pukulan itu. Tapi ternyata Tatang terluka karena tombak Bom Bom. Dia memegang pedangnya dan segera menyerang Bom Bom. Untungnya Bom Bom bisa menghindari pedang itu dan menahan di dadanya. Ia pun segera menarik pedang Tatang dengan kuat dan menjatuhkan Tatang ke atas tanah. Ia pun memegang kepala Tatang dan akan mematahkan lehernya. Tetapi saudaranya menghentikannya. Ketika Tatang memimpin pasukan untuk menyerang sebuah wilayah, dia kembali bertemu dengan Bom Bom. Bom Bom pun mengatakan jika terakhir kali bertemu Tatang, ketika ia akan mematahkan lehernya. Tetapi tidak jadi karena saudaranya menghentikannya. Apakah kamu datang untuk mengumpankan dirimu? Mendengar jika Bom Bom akan mematahkan lehernya, Tatang memegang pedangnya dan segera menyerang Bom Bom. Senjata itu diterbangkan, tetapi untungnya Bom Bom memegang tombak di tangannya. Pedang Tatang dilemparkan oleh Bom Bom menggunakan tombaknya. Bom Bom segera berlari dan memegang kepala kuda untuk dijatuhkan. Tatang pun terlempar dari atas kuda. Ia tidak berdaya. Bom Bom segera mencekik Tatang. Tatang pun meninggal dengan cara yang sangat tragis. Cerita pun berakhir.